Pada video kali ini, kita akan membahas lanjutan manga Kimetsu no Yaiba, yaitu pada chapter 182 yang berjudul Bencana Besar. Di awal chapter 182 ini, Tanjiro yang bertemu Muzan dan telah mendengar semua perkataannya pun dibuat kesal olehnya. Dan dengan tatapan kosong, dengan perasaan dingin dan kesal terhadap Muzan, di sini sambil memegang pedangnya dengan erat, Tanjiro mengatakan dalam hatinya kalau dirinya belum pernah merasakan perasaan dingin terhadap makhluk hidup seperti ini sebelumnya, dan dirinya dipenuhi dengan rasa kebencian. Dan sambil menatap ke arah Muzan, Tanjiro mengatakan lagi kalau baru kali ini dirinya merasakan hal yang seperti itu. Dan hal seperti kebencian itu dirasakan dirinya terhadap Muzan Kibutsuji. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Lalu, masih memperlihatkan Muzan, di sini Tanjiro pun terus berkata dalam dirinya bahwa walaupun memotong kepala Muzan, sudah pasti dia tidak akan mati. Sehingga Tanjiro merasa kalau dirinya harus membuatnya terkena cahaya sinar matahari untuk mengalahkannya. Dan masih berhadap-hadapan dengan Muzan di ruangan yang sudah diatur oleh Nakime, Tanjiro pun berkata dalam dirinya bahwa berdasarkan perintah yang diberikan kepadanya dan juga Giyu, mereka harus mengulur waktu hingga para pasukan dan Hashira lainnya tiba dan menyusun strategi untuk menahan Muzan di tempat hingga matahari terbit. Kemudian, sambil memperlihatkan Tanjiro yang sedang berpikir di tengah-tengah pertempurannya dengan Muzan, dia pun berencana kalau dirinya harus mendapatkan berbagai informasi berguna soal Muzan dan kemudian menyebarkannya kepada yang lainnya. Dan karena hal itu, maka dirinya dan juga Giyu harus bisa bertahan hidup melawan Muzan untuk sementara waktu. Dan pertarungan yang sebenarnya akan dimulai sekarang. Lalu, di saat Tanjiro sedang merencanakan rencananya tersebut, tiba-tiba Muzan pun langsung menyerangnya dengan mengayunkan tangannya menjadi pedang cambuk ke arah Tanjiro dan juga Giyu. Akan tetapi, serangan tersebut berhasil dihindari oleh mereka berdua dengan melompat menghindar ke samping dan ke belakang. Dan walaupun Muzan gagal menyerang mereka berdua di awal, dengan cepat Muzan pun langsung merubah kembali tangannya menjadi tangan monster dan mengayunkan kedua tangannya seperti cambuk yang bisa dikendalikan ke arah Tanjiro dan Giyu sehingga menghancurkan area di sekelilingnya. Namun lagi-lagi, serangan Muzan tersebut berhasil dihindari oleh mereka berdua, yang mana Giyu menangkis serangan Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan air jurus ke-11, ketenangan, dengan menangkis setiap cambuk yang menyerangnya dengan akurat. Dan masih di saat yang sama, saat Giyu dan Tanjiro sedang berusaha menghindari serangan Muzan itu, di sini mereka pun berkata dalam dirinya kalau tangan Muzan yang menyerangnya bisa menjadi tajam dan bisa memanjangkannya. Dan selain itu, serangannya itu sangat cepat serta jangkauannya luas, sehingga Tanjiro dan Giyu merasa kalau mereka berdua tidak bisa mengikuti pergerakan serangannya dengan matanya. Dan hal itu memaksa Tanjiro dan Giyu untuk menggunakan insting mereka. Saat Tanjiro berusaha menghindari serangan Muzan, dia pun langsung mengambil kesempatan menerobos serangannya untuk mendekat ke arah Muzan. Dan saat Tanjiro berhasil mendekati Muzan, Muzan menyadarinya dan menyerang Tanjiro dari dekat dengan tangan cambuknya. Lalu, Tanjiro sambil menghindari serangan dia pun dengan cepat langsung melompat ke arah Muzan untuk mencoba menebas lehernya. Namun sayangnya, dengan cepat dan santainya, Muzan pun langsung mengayunkan lagi lengannya untuk menyerang Tanjiro. Dan tanpa sadar, Tanjiro pun langsung terjatuh dengan mata kanannya yang hancur tersayat oleh cambuk tangan yang tajam milik Muzan. Dan saat Tanjiro terjatuh, dia pun langsung bingung mengapa serangan Muzan bisa mengenainya, padahal dirinya sudah berhasil menghindari serangan tersebut. Lalu, saat Tanjiro terjatuh karena luka serangan pada mata kanannya, dengan cepat Muzan pun kembali mencoba menyerang Tanjiro dengan mengayunkan tangannya. Tapi sebelum serangannya mencapai Tanjiro, dengan sigap Giyu pun langsung mengangkat Tanjiro yang terjatuh untuk menjauh dan menghindari serangan Muzan tersebut sambil berkata kepada Tanjiro untuk menyuruhnya jangan mendekati Muzan. Giyu juga merasa kalau mereka berdua tidak perlu sampai memotong tubuh Muzan hanya untuk mengulur waktu.
Dan juga itu karena kekuatan Muzan jauh lebih tinggi daripada iblis bulan atas. Di sini dia merasa kalau area pertempurannya tidak ada yang bisa dijadikan pelindung dari serangan Muzan. Dan juga dirinya serta Tanjiro tidak bisa melarikan diri. Sehingga hal itu membuat situasi dirinya dan Tanjiro benar-benar gawat. Lalu di sisi lain, Muzan yang menyerang Tanjiro dan Giyu dengan wajah datarnya pun mengatakan kepada mereka berdua kalau dirinya sudah tahu jika Giyu dan Tanjiro sedang mengulur waktu hingga matahari terbit. Dan hal itu mustahil bagi mereka melakukannya karena cahaya matahari tidak akan sampai ke dalam kastil Infinity. Dan bertanya apakah 3 Hashira cukup untuk melawannya. Sehingga saat mendengar perkataan itu, Giyu dan Tanjiro yang sedang menghindari serangan Muzan pun langsung terkejut. Dan kemudian masih sambil mengayunkan lengannya saat menyerang Tanjiro dan Giyu, Muzan pun mengatakan lagi kalau Hashira dengan Haori bergaris dan Hashira wanita sepertinya sudah mati. Dan sambil melihat kematian kedua Hashira tersebut dengan menggunakan pandangan Nakime, Muzan pun mengatakan kalau kedua Hashira tersebut telah mati di tangan bawahannya. Dan benar saja, di sisi lain diperlihatkan saat Nakime membunuh Obanai sang Hashira ular dan Mitsuri sang Hashira cinta dengan menghantam mereka berdua menggunakan pilar yang terbuat dari ruangan-ruangan di Kastil Infinity hingga mati. Di sini, setelah Muzan memberitahu hal tersebut, dia pun langsung mengayunkan serangannya kembali ke arah Giyu yang sedang mencoba kabur sambil membawa Tanjiro. Tapi saat Giyu menyadari serangan Muzan tersebut, dengan cepat Tanjiro dan Giyu pun langsung berpisah untuk menghindari serangan Muzan tersebut, sehingga serangannya hanya mengenai lantainya saja. Dan masih saat Muzan menyerang mereka secara terus-menerus, di sini Giyu yang melihat cambuk Muzan yang akan menyerang Tanjiro pun, dia langsung berteriak kepada Tanjiro untuk memperingatinya. Dan sambil menghindari serangan-serangan cambuk Muzan, Tanjiro pun mengatakan dalam dirinya kalau dirinya tak boleh sampai menjadi beban untuk Giyu. Jika tidak, maka nyawa Giyu akan berada dalam bahaya. Dan kemudian Tanjiro pun terus berlari untuk menghindari serangan Muzan itu. Lalu setelah menghindari serangan tersebut sambil berbelok arah, Tanjiro pun mengatakan dalam dirinya kalau dia tidak peduli dengan lukanya, walaupun Muzan sudah menghancurkan satu matanya. Dan Tanjiro merasa kalau dirinya masih bisa menggunakan indera penciumannya serta menggunakan hidungnya. Dan dengan indera penciumannya itu, Tanjiro yakin kalau dirinya pasti bisa mengetahui pola serangan dengan penciumannya. Dan setelah dirinya berbalik arah, Tanjiro pun langsung menarik nafas untuk memperkuat dirinya lagi. Namun saat dirinya melihat Muzan yang mencoba menyerangnya dengan tangan cambuk tajamnya tersebut, Tanjiro merasa kalaupun dirinya masih bisa menggunakan penciumannya, tetapi serangan Muzan tersebut terlalu cepat untuk dicium dengan hidungnya. Dan dirinya juga sudah tidak bisa lagi mempertahankan teknik pernafasan untuk memperkuat tubuhnya. Sehingga karena hal tersebut, Tanjiro yang sedang berlari menghindari serangan Muzan itu tiba-tiba kepalanya terpentok oleh tembok dan membuat dirinya goyah. Dan karena hal itu, Tanjiro merasa kalau dirinya sedang dalam keadaan yang sangat sulit untuk mengenali benda-benda di sekitarnya. Lalu di sisi lain, Giyu yang melihat Tanjiro terpentok pun langsung berteriak memperingatinya saat lengan cambuk Muzan akan menyerangnya lagi di saat lengahnya Tanjiro. Namun, saat Tanjiro menyadari serangan tersebut saat dirinya sedang lengah, tiba-tiba dari atas atap, Mitsuri pun muncul dengan menghancurkan lantai yang menembus ke arah atap Muzan. Dan dengan cepat menyerang Muzan menggunakan nichirinya sambil menyuruhnya untuk berhenti. Dan di saat yang bersamaan, saat Mitsuri muncul, Muzan pun merasa terkejut dan bertanya-tanya siapa dia. Serta Giyu yang menyadari kalau orang tersebut adalah Mitsuri, dia pun juga ikut terkejut saat tahu jika Mitsuri masih hidup. Kemudian setelah muncul saat masih di udara, Mitsuri pun langsung menyerang Muzan dengan menggunakan teknik pernafasan cinta jurus ke-6, hembusan cinta kaki kucing. Akan tetapi, setelah Mitsuri merasa kalau Muzan telah terkena serangannya secara langsung, ternyata saat dirinya melihat Muzan, dia berhasil lolos dari serangannya tanpa luka sedikit pun. Dan karena hal itu, Mitsuri pun sangat terkejut saat tahu kalau serangannya itu tidak mempan dan merasa kalau dirinya tidak pernah seterkejut ini sebelumnya.
Lalu di sisi lain di tempat Tanjiro, ternyata sebelumnya di saat yang bersamaan dengan munculnya Mitsuri, Obanai pun juga datang dengan diam-diam dan kemudian langsung menyelamatkan Tanjiro, sehingga membuat Tanjiro terkejut. Dan saat menyelamatkan Tanjiro, Obanai pun menyuruh Tanjiro untuk mundur karena hanya akan menjadi beban. Namun Tanjiro pun tidak menghiraukan perkataannya dan langsung terharu saat mengetahui kalau Obanai dan Mitsuri masih hidup. Tapi Obanai pun langsung menyuruh Tanjiro untuk mengkhawatirkan dirinya sendiri daripada mengkhawatirkan orang lain. Kemudian setelah para Hashira yang Muzan kira sudah mati oleh Nakime tersebut muncul di pertarungannya, dia pun bertanya-tanya mengapa itu bisa terjadi, karena seharusnya mereka berdua sudah mati. Dan sambil menampilkan Mitsuri dan Obanai, Muzan pun di sini sangat marah besar dan bertanya kepada Nakime sambil berteriak, mengapa hal ini bisa terjadi. Namun ternyata di tempat Nakime, di sini diperlihatkan kalau Yushiro yang dengan beberapa kertas jimat di tubuhnya sedang menusukkan kedua tangannya ke dalam kepala Nakime dengan mata Nakime yang telah ditutupi menggunakan kertas jimat miliknya. Dan sambil menusuk jarinya ke kepala Nakime, di sini Yushiro pun menjawab pertanyaan Muzan dengan mengatakan kalau semua yang telah terjadi atau yang telah dilihat Muzan tentang kematian Hashira adalah karena dirinya telah memanipulasi penglihatan Nakime. Dan Yushiro pun mengatakan lagi kepada Muzan kalau dia telah melakukan dosa besar di dunia ini dan dia harus menebusnya karena telah mengambil nyawa Tamayo darinya, sambil berteriak dengan amarahnya. Lalu di saat yang sama, Muzan dan Tanjiro pun langsung merasakan getaran di seluruh kastil Infinity. Dan Tanjiro yang menyadarinya, dia merasa kalau kastil atau bentengnya sedang melebar. Dan di sisi lain, Yushiro dengan amarahnya sambil mengeluarkan air matanya mengatakan kalau mulai sekarang dirinya akan menyeret Muzan hingga menyentuh sinar matahari. Dan berikut adalah pembahasan chapter 182 Kimetsu no Yaiba, yaitu pertarungan Giyu dan Tanjiro melawan Muzan, serta awal mula runtuhnya kastil Infinity. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.